Ternyata neneng waktu itu juga ngelihat memang ada tulang belulang manusia, ada tengkorak manusia. Jadi waktu itu karena pertama kalinya dia ngelihat tengkorak manusia, neneng ini pun langsung gemetar badannya, dia lemas. Dia ngelihat cewek yang biasanya itu, dia rambutnya panjang dan pakai bandu, dan waktu itu neneng ini ngelihat jelas wajah dari si perempuan ini. Jadi di mata sebelah kiri si perempuan ini matanya hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang terjadi di Bogor di sekitaran tahun 2017 kemarin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini, mengirim ceritanya adalah sepasang suami istri, dan mereka minta untuk namanya disamarkan. Jadi, yang laki-laki ini kita sebut namanya Deden, dan yang perempuan kita sebut namanya Neneng. Neneng ini asalnya dari Tasikmalaya, dan Deden asalnya dari Sukabumi. Di sekitaran tahun 2016, Deden dan Neneng ini kerja di satu perusahaan yang sama. Mereka kerja di sebuah pabrik tekstil yang ada di Bogor. Dari situlah kemudian Deden ini kenal dengan Neneng. Dan dari perkenalan itu ternyata mereka sama-sama cocok. Dan akhirnya singkat cerita, di sekitaran tahun 2017 mereka pun menikah. Nah, setelah menikah, mereka ngontrak di sebuah rumah yang ada di Bogor, yang letaknya ini nggak jauh dari Gunung Salak. Mereka ngontrak di rumah di lereng Gunung Salak di daerah sana. Dan dari situ semenjak menikah, Neneng sudah nggak lagi kerja. Jadi dia lebih sering ada di rumah dan dia memutuskan untuk jualan-jualan di rumah. Waktu itu Neneng ini jualan es, jualan makanan-makanan ringan untuk anak-anak yang ada di daerah sana. Sedangkan Deden masih kerja di pabrik tersebut. Nah, berjalannya waktu, sekitar 2 bulan setelah mereka menikah itu, Deden ini ada rezeki. Dan waktu itu Deden pengen ngajak istrinya, pengen ngajak Neneng ini untuk bepergian. Dari obrolan mereka itulah akhirnya mereka sepakat untuk liburan ke Jogja. Karena sebelum-sebelumnya, Deden dan Neneng ini memang sama sekali belum pernah pergi ke Jogja. Akhirnya Neneng pun pinjem mobil omnya, dan mereka pun berangkat menuju ke Jogja. Jadi selama di Jogja, selama 7 hari itu, mereka akhirnya tahu bahwa ternyata banyak sekali warung-warung kopi yang ada di Jogja ini yang letaknya atau lokasinya jauh dari keramaian. Tapi dari situ mereka bisa belajar ternyata ada sebuah warung kopi maupun warung makan yang lokasinya jauh dari keramaian, tapi ternyata
warung tersebut ini ramai dikunjungi pengunjung. Nah, dari situ Neneng ini punya ide. Dia ingin meniru warung-warung yang ada di Jogja dan ingin menerapkan itu di daerah Bogor. Jadi sepanjang perjalanan pulang menuju ke Bogor itu Neneng terus membicarakan hal ini pada suaminya itu. Jadi dia ingin punya warung yang kecil-kecilan yang terbuat dari saung bambu yang letaknya ada di dekat lokasi wisata. Nah, waktu itu memang Deden ini belum menanggapi secara serius karena Deden pengennya supaya Neneng di rumah aja, dia jualan-jualan yang seperti biasanya, nggak usah terlalu ngoyo cari uang. Awalnya seperti itu. Nah, berjalannya waktu ternyata tanpa sepengetahuan Deden, Neneng ini sudah ngomong ke bapaknya tentang apa yang mau dilakukan. Dia pengen buka satu warung yang letaknya ada di lokasi wisata. Ternyata bapaknya Neneng ini menyambut baik. Kalau memang mau seperti itu nggak apa-apa. Ini ada surat rumahnya bapak, kamu masukkan aja ke bank, kamu pinjam uang ke bank. Tapi tentunya kamu izin sama suamimu. Nah, sore itu pas waktu Deden ini pulang dari kerja, Neneng langsung ngomong hal itu ke suaminya. Dia utarakan semua dan surat rumah ini sudah dibawa sama si Neneng dan sudah siap dimasukkan ke bank. Waktu itu Deden cuma nanya, kira-kira butuh biaya berapa untuk buka saung seperti itu. Waktu itu mereka sepakat akhirnya ya sudahlah kita pinjam 50 juta aja ke bank. Kita pinjam 50 juta, kalau memang di perjalanan ini masih kurang, kita bisa pinjam lagi. Tapi dari uang 50 juta itu dimaksimalkan dulu. Nah, singkat cerita mereka akhirnya di ACC oleh bank dan mereka pun dapat uang 50 juta. Mulailah mereka berdua cari lokasi. Jadi waktu itu si Deden ini libur, mereka bareng-bareng naik motor cari lokasi. Yang lokasinya ini dekat dengan lokasi-lokasi curug yang ada di Bogor. Tapi waktu itu mereka nggak mendekati ke lokasi wisata, tapi mereka tujuannya mereka akan buka warung di jalan yang menuju ke lokasi wisata. Harapannya ketika ada pengunjung yang menuju ke lokasi wisata, mereka akan mampir lebih dulu ke warung mereka. Nah, ternyata benar. Berdasarkan dari informasi penduduk sekitar, ada satu lokasi yang memang disewakan. Jadi tanah ini masih tanah kosong. Begitu pertama kali mereka datang, lokasi ini masih ditumbuhi banyak sekali pepohonan dan terutama pohon-pohon pisang. Nah, disinilah mereka akan menyewa tempat itu dan dibangun saung bambu. Mereka akan bangun warung yang sederhana di sana. Akhirnya setelah dapat tukang dan lain sebagainya, dibangunlah saung tersebut dan ternyata biayanya itu nggak sampai 50 juta. Jadi masih ada sisa uang banyak waktu itu. Nah, dari uang inilah mereka akhirnya membeli keperluan seperti piring, mangkok, gelas, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan warung. Singkat cerita, jalanlah warung ini mulai dibuka. Jadi waktu itu yang jaga adalah si Neneng sendiri. Mulai jam 8 pagi, dan awalnya si Neneng ini berpikir warung ini cuma buka sampai jam 5 sore. Karena dia tahu lokasi di sana cukup sepi dan dekat sekali dengan hutan, jadi Neneng nggak mau sampai malam hari. Nah, ternyata berjalannya waktu, memang banyak sekali pengunjung yang menuju ke lokasi wisata, mereka mampir dulu di warungnya Neneng untuk sekedar istirahat, ngobrol sebentar, maupun beli mie instan. Setelah itu mereka lanjut perjalanan menuju ke lokasi wisata. Dan sekitar jam 5 sore, pada waktu si Neneng ini mau tutup, ternyata banyak pengunjung yang mampir ke warungnya. Jadi pengunjung-pengunjung yang dari lokasi wisata yang mau pulang, mereka sempatkan untuk mampir lebih dulu untuk istirahat sebentar. Jadi yang awalnya warung ini tutup jam 5 sore, ketika banyak pengunjung, akhirnya Neneng berubah pikiran. Warung ini nunggu pengunjungnya pulang. Akhirnya warung tersebut tutup sekitar jam 7 malam, bahkan kadang-kadang jam 8 malam. Nah, hal itu dilakukan Neneng hampir setiap hari. Dan dia libur cuma di hari Senin dan Selasa. Selebihnya warung ini buka terus. Nah, perjalannya waktu, Neneng ini ngomong ke suaminya kalau dia butuh toilet. Karena ketika dia ingin buang air kecil maupun buang air besar, dia harus numpang ke rumah warga. Dan jaraknya cukup jauh. Jadi, kalau Neneng ini pengen buang air kecil, dia harus nutup warungnya,
dan dia jalan turun menuju ke rumah warga untuk numpang kencing di sana. Nah, berdasarkan hal itu, Deden juga mempertimbangkan, ya memang butuh juga kita bangun toilet, tapi sambil jalan dulu lah. Nah, sore itu sekitar jam 4 sore, Neneng ini nunggu di warung. Waktu itu keadaan warungnya ini sepi, belum ada pengunjung sama sekali. Tiba-tiba dia ngelihat ada satu cewek ini yang jalan. Cewek ini rambutnya panjang, tapi wajahnya itu nggak terlalu terlihat jelas karena jaraknya cukup jauh. Tapi dari situ Neneng bisa melihat cewek ini datang. Awalnya Neneng ini mengira kalau cewek ini akan menuju ke warungnya Neneng. Ternyata enggak. Si cewek ini jalan dan berhenti di pinggir jalan. Terus waktu itu si cewek ini membelakangi warungnya Neneng. Nah, dia bisa memperhatikan cewek ini rambutnya panjang, pakai bandu, bajunya lengan pendek, dan dia bawa tas. Nah, waktu itu Neneng ini nggak curiga, diperhatikan terus. Mungkin si cewek ini nunggu cowoknya atau gimana, jadi dibiarin. Nah, waktu itu memang jaraknya agak jauh. Jadi Neneng sama sekali nggak menyuruh si cewek ini untuk masuk ke warung. Dibiarin terus. Sekitar jam 5 sore, Neneng ini nyalain kompor untuk bikin air panas, jaga-jaga supaya nanti ketika ada pengunjung, dia sudah siap dengan air panas. Nah, setelah Neneng ini masak air panas ini dipindah ke termos, dia pun balik ke tempatnya. Begitu dia balik ke tempatnya, ternyata si cewek ini sudah nggak ada lagi. Waktu itu dia cuma mikir, oh mungkin sudah dijemput cowoknya. Jadi dia sama sekali nggak punya pikiran yang negatif. Nah, berjalannya waktu, setelah si Neneng ketemu dengan cewek itu, dia belum cerita ke Deden. Hari itu, sekitar jam 6 maghrib, Neneng ini nyalain lampu. Dan dia yakin waktu itu akan ada pengunjung yang datang. Karena waktu itu di pagi hari, banyak sekali pengunjung yang naik menuju ke lokasi wisata. Jadi dia tunggu sampai maghrib, warungnya ini belum ditutup. Nah, waktu si Neneng ini duduk-duduk di depan warung sambil nunggu pengunjung, tiba-tiba si cewek yang kapan hari dia lihat ini datang lagi, dan dia masih pakai busana yang sama. Dan waktu itu dia masih tetap pakai bandu, pakai kaos lengan pendek, dan dia datang duduk persis di seberang warungnya Neneng, kayak nunggu sesuatu. Jadi waktu itu Neneng ini tanya lagi, ini cewek kok nggak ganti baju, padahal dia ketemu si cewek ini sekitar 2 hari yang lalu. Dan waktu itu ketika Neneng ketemu si cewek ini lagi, si cewek ini masih pakai busana yang sama. Dia nunggu. Dan waktu itu diperhatikan terus sama si Neneng. Ini cewek ini rumahnya mana? Kok selalu duduk-duduk di sana? Jadi si cewek ini duduk membelakangi warungnya Neneng. Sambil sesekali dia itu ngelihat ke kanan. Kayak nunggu sesuatu. Nggak lama kemudian dia noleh ke arah kiri sambil lihat ke atas. Terus seperti itu. Jadi Neneng cuma memperhatikan. Nah, karena waktu itu sampai sekitar jam setengah 7 malam belum juga ada pengunjung, si Neneng pun telepon suaminya, udah jemput Neneng aja, kayaknya udah nggak ada pengunjung lagi nih. Oh ya sudah, jalan ke sana ya. Nah, sambil nunggu suaminya datang, Neneng puter musik di HP-nya sambil dia tiduran di bangku. Ternyata nggak lama setelah itu, musik yang didengerin dari HP, tiba-tiba suaranya ini menjauh. Lama-kelamaan suara musik ini nggak terdengar lagi. Nah, dari situ tiba-tiba Neneng ini dibangunkan. Teh, boleh minta tolong nggak teh? Nah, Neneng ini kebangun, tapi waktu itu dia nggak sadar. Waktu itu dia ngelihat cewek yang tadinya nunggu di depan, ini datang dan persis ada di hadapannya Neneng. Ditanyalah sama si Neneng, iya teh, mau pesan apa teh? Nah, si cewek ini bilang, enggak teh, aku cuma mau minta tolong. Minta tolong apa ya teh? Ternyata waktu itu dia dibangunin lagi. Neng, bangun Neng, bangun Neng. Si Neneng bangun, loh ternyata itu tadi mimpi. Yang bangunin ini adalah suaminya. Loh, kok sudah ada di sini? Iya, sudah datang dari tadi. Tadi sudah bangunin Neneng, tapi Neneng ini masih terus tidur. Nah, dari situ Neneng ini berpikir, tadi Neneng ini ngimpi aneh. Mimpi apaan? Diceritakan oleh Neneng, jadi dari awal diceritakan semua oleh Neneng bahwa dia sering ngelihat cewek yang selalu nunggu di depan warungnya.
Dari situ Deden ini cuma jawab dengan santai, ya udahlah namanya mungkin mimpi. Tapi ternyata kok cewek ini udah nggak kelihatan lagi. Ya udah mungkin dijemput cowoknya atau apa, sudahlah nggak usah terlalu pikir yang aneh-aneh. Nah hari itu mereka pun pulang. Nah sepanjang perjalanan Neneng ngomong lagi ke suaminya itu, kayaknya butuh toilet, bikin toilet kecil-kecilan lah, supaya Neneng bisa buang air kecil, nggak numpang ke rumah warga. Selain itu beberapa pengunjung juga ada yang kadang-kadang butuh ke toilet. Ya udah besok cari tukang lah. Nah besoknya ada 2 tukang yang datang langsung bikin toilet kecil-kecilan. Waktu itu toilet ini dibikin sederhana supaya untuk bisa buang air kecil. Jadi mereka nggak bikin jamban. Nah setelah toilet ini berdiri, Neneng ini sering merasa diganggu di toilet itu. Jadi pertama kali menggunakan toilet waktu itu di sekitar jam 4 sore. Dia pengen buang air kecil. Neneng pun langsung menuju ke belakang, dia masuk ke toilet. Karena toilet ini apa adanya. Hanya ada ember dan terisi air yang nggak banyak. Jadi Neneng buang air kecil. Waktu itu dia ini dengar ada suara perempuan nangis. Nah pas waktu Neneng ini dengar ada suara perempuan nangis, dia ini langsung mikir, perasaan ini kan jauh dari pemukiman penduduk, tapi kok ada suara perempuan nangis. Nah setelah itu dia pun keluar dari toilet. Suara perempuan yang tadinya terdengar nangis ini sudah nggak terdengar lagi. Jadi Neneng langsung masuk ke dalam warung. Dia pun duduk lagi sambil nunggu pengunjung yang datang. Nggak lama kemudian ada rombongan mobil yang datang. Mereka pesan minum dan pesan beberapa mie instan. Neneng pun sibuk di sana. Hal itu sampai sekitar jam 6:30 malam. Pengunjung ini pun akhirnya pergi. Waktu itu kabut ini turun tipis. Jadi di luar itu pemandangannya tertutup kabut. Pas waktu Neneng ini beres-beres, dia bersiap mau pulang karena suaminya ini sudah mau datang jemput. Tiba-tiba dia ngelihat ada cewek ini datang lagi. Dan anehnya cewek ini pakai busana yang sama. Dia cuma pakai kaos lengan pendek. Rambutnya itu panjang dan dia pakai bandu. Persis seperti itu, dia nenteng tas dan duduk persis di seberang warungnya Neneng. Jadi si cewek ini duduk-duduk lagi dan sesekali noleh ke kanan, sesekali noleh ke kiri kayak nunggu sesuatu. Waktu itu sebenarnya Neneng ini mau negur si cewek tersebut. Neneng itu mau negur supaya si cewek ini nunggu di dalam warungnya aja, supaya nggak nunggu di sana. Tapi waktu itu dia ada perasaan takut, jadi dia nggak jadi negur. Akhirnya Neneng pun beres-beres dan dia masuk ke belakang. Jadi di belakang itu tertutup seperti bambu, ada pintu kecil di sana. Di belakang itu ada kompor dan di belakang lagi ada toilet. Nah, kompor ini dipastikan lagi oleh Neneng, dipastikan bahwa kompor ini sudah dalam keadaan mati. Dia kembali lagi keluar. Begitu ada di warung, dilihat ternyata cewek ini sudah nggak ada lagi. Nah, Neneng ini jadi berpikir, kalau memang si cewek ini dijemput sama cowoknya, minimal dia pasti dengar ada suara motor. Tapi waktu itu Neneng sama sekali nggak dengar ada suara motor. Jadi disitulah Neneng ini mulai bertanya-tanya, ini sebenarnya cewek ini siapa? Nah, berhari-hari kemudian, dia masih menjalani aktivitas seperti biasa. Dan waktu itu di sekitaran jam 4:30 sore, Neneng ini pengen buang air besar. Karena dia tahu bahwa toilet ini nggak bisa digunakan untuk buang air besar, dia pun akhirnya nutup warung, dia turun ke rumah warga. Nah, ada satu rumah warga desa yang biasanya dipakai Neneng untuk numpang buang air kecil, yang sebelum ada toilet itu. Waktu itu rumah warga ini tertutup. Mungkin waktu itu ada kondangan, terus satu keluarga ini pergi. Jadi dia akhirnya turun lagi cari rumah warga desa yang lain. Waktu itu ada rumah warga desa yang masih buka. Neneng pun masuk. Pak, bisa minta tolong nggak numpang toilet? Saya pengen buang air besar. Oh iya, masuk aja Neng, masuk. Akhirnya Neneng pun masuk. Dia setelah buang air besar, dia keluar, ternyata di ruang tamu sudah disediakan teh hangat. Si tuan rumah ini adalah sepasang suami istri, disediakanlah teh hangat, minum dulu. Ditanya sama si suami istri ini, dari mana? Kok jam segini masih ada di sini? Ternyata sepasang suami istri ini nggak tahu bahwa Neneng punya warung di atas. Karena ini untuk pertama kalinya Neneng numpang buang air kecil di rumah warga itu. Nah, dijelaskanlah oleh Neneng, Pak, saya yang punya warung di atas.
Warung di mana? Itu Pak yang ada saung bambu nggak jauh dari sini kok. Oh yang itu. Memangnya tutup jam berapa kok jam segini masih ada di sana? Biasanya kalau ada pengunjung ya sampai jam 7 malam, kadang jam 8 malam. Oh gitu. Sendirian di sana? Iya sendirian Pak. Tapi suami saya kalau jam-jam segini biasanya sudah datang untuk jemput saya. Oh, kalau bisa sih nggak usah malam-malam di sana. Kan deket hutan, apalagi di sana masih sepi. Oh iya Pak, nggak pernah sampai malam kok. Paling mentok jam 8 malam. Oh ya udah, hati-hati ya. Si pasang suami istri ini cuma ngomong seperti itu. Dan setelah Neneng ini menghabiskan teh yang disuguhkan itu, Neneng pun pamit. Dia balik lagi ke warung, dan sebelum sampai ke warung, dia ngelihat lagi cewek yang beberapa hari itu dilihat oleh Neneng ini sudah duduk persis di depan warungnya. Nah, Neneng pun akhirnya kaget loh. Si cewek ini kok sudah duduk di depan warung. Akhirnya mau nggak mau Neneng pun nyapa si cewek tersebut. Disapalah, teh. Masuk teh. Maaf, saya tadi lagi ada di bawah, barusan buang air besar. Si cewek ini cuma diem sambil senyum. Neneng pun akhirnya buka warung. Dia langsung menyiapkan air panas, ditanya, mau minum apa teh? Nah pas waktu ditanya Neneng, si cewek ini diem. Neneng waktu itu nggak berpikir yang macam-macam, dia tetap manasin air, dan dia ambil gelas di belakang. Setelah Neneng ambil gelas, dan dia balik ke depan, ternyata si cewek ini sudah nggak ada lagi. Nah disinilah langsung Neneng itu merasa merinding. Apalagi suasana di luar warung itu, kabutnya sudah turun, dan suasana sudah sepi. Jadi si Neneng langsung telepon suaminya, lagi ada di mana? Cepetan jemput Neneng. Ini sudah waktunya warungnya tutup. Iya ini sudah ada di jalan kok, sudah dekat. Sekitar 5 menit kemudian, Deden ini datang. Dan langsunglah si Neneng ini cerita, kayaknya ada yang aneh deh, Kenapa? Itu si cewek yang tak ceritain kapan hari itu, dia datang lagi ke sini. Dan diceritakan oleh Neneng. Nggak lama setelah Neneng ambil gelas, si cewek ini sudah nggak ada. Dan setelah mendengar cerita itu, Deden ini akhirnya sempat diem. Dan akhirnya berpikir, ya sudahlah, kalau besok-besok ada si cewek ini datang lagi, udah nggak usah ditanya, udah diabaikan aja lah. Nah setelah itu mereka pun pulang. Nah dalam perjalanan, Neneng cerita lagi, kayaknya bikin jamban deh di belakang. Soalnya tadi Neneng pas buang air besar, Neneng ke rumah Pak Ujang tutup. Akhirnya Neneng numpang di rumah warga yang lain. Kan jadi susah, Ya udahlah besok cari tukang lagi lah, kita bikin jamban. Nah keesokan harinya 2 tukang yang sebelumnya bikin toilet itu datang lagi. Mereka pun akhirnya bikin jamban. Nah pas waktu mereka menggali, tiba-tiba mereka kaget karena di galian yang nggak terlalu dalam itu mereka menemukan kerangka manusia. Dari situ mereka akhirnya naik dan manggil Neneng, teh, ini apa ya? Ternyata Neneng waktu itu juga ngelihat memang ada tulang belulang manusia, ada tengkorak manusia. Jadi waktu itu karena pertama kalinya dia ngelihat tengkorak manusia, Neneng ini pun langsung gemetar badannya, dia lemes. Loh, itu apa ya, Itu apa ya, Nggak tahu, teh. Kami sendiri juga nggak tahu. Ya sudah, ini kita harus ngapain? Neneng ini bingung, dia pun telepon suaminya, ini tukang-tukang nemu tengkorak manusia. Lah Deden waktu itu juga bingung loh. Kok bisa? Nggak tahu, kesini aja, kesini. Ya sudahlah, ke sana. Si 2 tukang ini karena mereka sudah takut, mereka pun lapor ke Pak RT setempat. Dari Pak RT itu akhirnya, Pak RT karena sudah bingung juga, Pak RT pun lapor ke pihak berwajib. Nggak lama kemudian beberapa polisi ini datang memeriksa tulang belulang itu. Dan mereka akhirnya memasang garis polisi. Sekitar 3 hari setelah itu, karena polisi sendiri masih mengira-ngira apakah ini korban pembunuhan ataukah memang tempat ini dulunya sempat digunakan makam warga. Jadi karena beritanya masih simpang siur, warung ini pun diperbolehkan buka lagi. Singkat cerita, setelah seminggu kemudian barulah Neneng ini berani. Dan hari itu dia ditemenin suaminya. Dia kembali lagi buka warung. Tapi waktu itu setiap kali Neneng mau menuju ke toilet, dia masih takut. Dia pun cerita ke suaminya. Jadi hari itu mereka jaga berdua. Neneng cerita, pantas setiap kali Neneng ini ke toilet, Neneng itu selalu dengar ada suara tangisan perempuan. Apa iya kerangka manusia itu adalah perempuan? Tapi waktu itu Deden cuma bilang, ya udahlah,
sudah nggak usah terlalu kamu pikiri. Kalau kamu semakin mengingat-ingat, kamu nanti malah semakin takut. Nah, singkat cerita, jamban ini sudah jadi dan sudah bisa dipergunakan. Nah, beberapa hari setelah itu Deden ini memutuskan untuk tetap menemani istrinya untuk jaga warung tersebut. Sampai sekitar 4 hari kemudian, Neneng ngomong ke Deden, sudah kerja lagi aja. Udahlah, nggak apa-apa, Neneng berani kok. Bener berani. Iya berani, nggak apa-apa. Tapi cuma nanti warungnya ditutup jam 4 sore aja ya, Iya nggak apa-apa. Jam 4 sore pas pulang kerja, langsung datang ke sini. Warungnya sudah tutup aja, nggak usah sampai terlalu malam. Akhirnya warung ini pun tetap buka. Nah, waktu itu sekitar jam setengah 4 sore, suasana ini sepi dan kabut sudah mulai turun. Neneng ini sambil nunggu suaminya, dia sudah bereskan semua dan sudah siap untuk nutup warung. Sambil nunggu suaminya, Neneng ini ketiduran. Nah, pas dalam keadaan ketiduran itulah, dia dibangunin sama si cewek itu. Neneng bangun, dia ngeliat. Nah, si cewek ini, kondisi mata di sebelah kiri itu sudah hancur. Gak tahu kenapa, jadi waktu itu Neneng ini sempat kaget. Loh, teh, ngapain teh? Si cewek ini bawa pisang. Dan pisang ini diserahkan ke Neneng. Ini pisang buat teteh. Makasih ya teh. Dan setelah cewek ini keluar dari warung, Neneng itu melihat cewek ini menghilang. Dari situlah dia kaget. Dan pas waktu dia kaget, ternyata dia kebangun. Oh, ternyata cuma mimpi. Sekitar 10 menit kemudian Deden datang. Begitu Deden datang, langsunglah Neneng ini cepet-cepetan nutup warung. Dia tanpa ngomong apapun, dia langsung naik ke motor, berjalan pulang. Nah, karena mungkin waktu itu Deden suaminya ini curiga, tanyalah, kenapa Neng kok kayak ketakutan gitu? Udah nanti aja ceritanya waktu di rumah. Begitu sampai di rumah, si Neneng pun cerita. Terus si Deden ini sempat tanya, kok aneh Neng? Kenapa kok ngasih pisang? Kenapa nggak ngasih uang? Jadi Deden ini nganggap hal itu bercandaan. Deden ini berusaha menghibur istrinya, supaya dia nggak terlalu larut dalam ketakutan. Nah, ternyata keesokan harinya, begitu Neneng ini buka warung sekitar jam 8 pagi, ada satu pengunjung yang datang. Neneng ini juga heran, biasanya pertama kali dia buka warung di sekitar jam 8 atau jam 9 pagi, belum ada pengunjung yang datang. Biasanya pengunjung datang sekitar jam 11 atau jam 12 siang. Waktu itu nggak tahu kenapa, belum lama Neneng buka warung, ternyata sudah banyak pengunjung yang datang. Nah, pas waktu itu ketika Neneng dan suaminya ada di rumah, Neneng ini sempat ngomong ke suaminya, aneh ya, kok tiba-tiba warung kita itu jadi rame semenjak Neneng ini ketemu sama si cewek tersebut dan si cewek ini ngasih pisang. Tiba-tiba besoknya itu warung langsung rame sampai hari ini. Sadar nggak? Akhirnya si Deden ini juga mikir, iya juga ya. Sebelum-sebelumnya itu yang datang ke warung bisa dihitung jari. Tapi setelah Neneng mengalami kejadian itu, dan dia dikasih pisang oleh si cewek tersebut, tiba-tiba warung ini rame. Nah, singkat cerita, karena Neneng dan suami ini sewa tanah di lokasi tersebut cuma 1 tahun, jadi bulan Maret, sewa mereka ini akan habis. Jadi waktu itu bulan Februari, mereka mendatangi pemilik lahan. Mereka nyatakan akan memperpanjang sewa tanah tersebut. Si pemilik tanah ini bilang ke Neneng dan juga Deden, bahwa tanahnya itu sudah nggak disewakan lagi. Nah, sesampainya di rumah, mereka diskusi. Neneng dan Deden diskusi. Setelah diskusi, mereka pun punya ide lagi. Mereka akan cari lokasi tanah yang nggak jauh dari sana. Mereka akan sewa lagi. Ternyata selama seminggu mereka cari lokasi tanah, mereka nggak menemukan ada tanah yang disewakan. Akhirnya dari situ karena waktu sudah semakin berjalan dan sewa mereka akan habis, dan pada akhirnya saung bambu ini pun dijual ke orang tersebut. Setelah Neneng nggak buka warung, Neneng kembali lagi buka warung kecil-kecilan di rumahnya. Dia jualan es, jualan makanan-makanan ringan. Ternyata sekitar 2 minggu kemudian, Deden ini pulang. Dan wajah Deden itu gembira sekali. Dia langsung peluk istrinya, dia bilang, loh kenapa kok seneng banget? Ternyata Deden ini mengabarkan satu kabar gembira. Ternyata hari itu Deden ini diangkat jadi supervisor di perusahaan tersebut. Jadi waktu itulah si Deden ini mengabarkan dengan gembira sekali. Beberapa bulan kemudian setelah si Deden ini jadi supervisor, akhirnya mereka berdua bersepakat untuk ngambil rumah.
3 bulan ketika mereka menempati rumah baru itu ada diskusi kecil antara Deden dan Neneng. Si Neneng ini ngomong ke suaminya, apa iya ya, tengkorak yang kita temukan di bawah toilet itu adalah tengkorak perempuan yang datengin Neneng. Lah Deden dari situ kaget. Setelah diskusi itu akhirnya Neneng dan Deden ini pun secara otomatis mereka mengirimkan Al-Fatihah pada si sosok perempuan ini. Karena mereka yakin bahwa kerangka manusia yang mereka temukan di bawah toilet itu adalah sosok perempuan. Nah, beberapa hari setelah itu, mereka iseng-iseng jalan-jalan menuju ke lokasi wisata. Mereka pengen lihat lagi warung yang dulu mereka bangun. Ternyata dibuka warung lagi. Dan mereka nggak tahu yang buka warung ini apakah pemilik tanah ataukah orang lain. Tapi yang waktu itu mereka lihat, warung ini sepi, nggak ada pengunjung sama sekali. Dan gak jauh dari situ ada satu saung bambu lagi, ada warung lagi, mereka mampir di sana. Mereka ngobrol-ngobrol, dan ternyata dari pemilik warung inilah mereka tahu, ternyata saung bambu yang dulunya dibangun oleh Deden dan Neneng, difungsikan lagi oleh pemilik tanah tersebut. Jadi pemilik tanah tersebut ini sengaja untuk gak memperpanjang kontrak Deden dan Neneng, supaya pemilik tanah ini bisa menempati warung tersebut. Nah ternyata berjalannya waktu ketika warung ini dibuka oleh pemilik tanah tersebut, warung ini sepi. Dari sinilah Neneng dan Deden itu akhirnya semakin paham bahwa rezeki ini memang sudah ada yang ngatur. Nah cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh sepasang suami istri yang nama mereka minta disamarkan. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.